Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk dan kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, Indobarometer merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Dari hasil survei yang digelar pada tanggal 14 September hingga 22 September lalu, ternyata tingkat kepuasan publik terhadap pencapaian yang diraih oleh Presiden Jokowi menurun 11,5% kalau dibandingkan hasil survei 6 bulan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada hasil survei terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala, turun 11,2% dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Dan anggapan banyak kalangan menilai pemerintah lamban dalam menyikapi krisis ekonomi menjadi faktor utama merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi JK. Ya pemirsa, apakah faktor ekonomi ini menjadi satu-satunya penentu merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi JK? Kita akan segera membahasnya. Bersama saya di studio telah hadir peneliti dari Indobarometer, Hadi Suprapto, dan Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Fadel Muhammad. Selamat bergabung di Prime Time Talk. Pak Fadel, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat, seger. Ya. Mas Adi, sehat? Alhamdulillah segar. Iya. Pak Fadel, sini Golkar masih di koalisi yang mana nih? Atau sudah nyebrang ke... Sudah mulai menyatu lah. Sudah mulai mencair. Waduh, kalau statement Pak Fadel di awal sudah mulai menyatu, saya curiga nanti tidak terlalu kritis terhadap hasil survei Indobarometer gitu kan. Tapi secara umum Pak Fadel kan mementingkan kepentingan negara, bangsa dan negara ya. Yang lebih diutamakan ya. Dan kepentingan rakyat. Tapi kalau Pak Fadel diminta menilai secara umum, sebelum kita telah lebih jauh, pemerintah sekarang ini sudah berhasil atau belum? Saya kira mereka bekerja keras dan dalam proses menuju ke sesuatu yang lebih baik. Tetapi kelemahan terbesar yang saya lihat, yang saya rasakan di setiap keseharian saya bertanggung jawab masalah ekonomi. Ya. Tidak ada tim ekonomi tidak nampak. Harusnya kan nampak Don, tim ekonomi itu seperti zaman dulu ada Pak Prof. Wijoyo Intisastro, timnya kelihatan sampai di orang bercanda ada mafia Berkeley, jadi timnya tuh kelihatan. Ada satu orang yang pegang komando, apa yang dia katakan tuh ada. Sekarang tidak ada. Kan ada tim kepret Pak. Sebelum lebih jauh begini deh, biar fair juga nih kita diskusikan ya Pak Fadel sama Mas Hadi. Saya mau ngajak Anda berdua untuk kita akan simak dulu bagaimana sebenarnya hasil survei dari Indobarometer terhadap tingkat kepuasan publik yang dirilis oleh Indobarometer kemarin, dan sudah ada rekan saya Kevin Egan langsung dari Grand Studio yang akan mengulas untuk Anda. Egan, silakan. Baik Doni dan juga pemirsa, terima kasih. Kita akan melihat bagaimana kemudian hasil dari Indobarometer terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Kabinet, dan juga beberapa menteri-menteri terkait. Kita pertama akan melihat dulu bagaimana dengan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Kita lihat berikut ini. Ya, kita lihat bahwa dari masyarakat yang disurvei menyatakan tidak puas terhadap Presiden Joko Widodo sebesar 51% dan kemudian menyatakan puas sebesar 46%. Dan kemudian masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mengatakan sebesar 3%. Dari kemudian masyarakat yang menyatakan tidak puas, ada beberapa alasan yang disampaikan. Saya akan menyampaikan kepada Anda pemirsa, tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, dan kemudian program visi dan misi dari Presiden Jokowi ini belum tercapai. Ini adalah alasan yang disampaikan masyarakat. Mereka tidak puas terhadap Presiden Joko Widodo. Bagaimana dengan yang puas? Sebesar 46% menyatakan puas dengan Presiden Joko Widodo dengan alasan pemberian Kartu Indonesia Sehat dan juga pemberantasan KKN yang disampaikan masyarakat menyatakan bahwa di bawah Presiden Joko Widodo berlangsung lebih baik. Itu untuk Presiden Joko Widodo. Bagaimana kita lihat bagaimana dengan tingkat kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita lihat ini adalah hasil survei yang menyatakan sebesar 53% dari total responden menyatakan tidak puas terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala, menyatakan puas sebesar 42% dan kemudian sebesar 5% menjawab tidak tahu apapun atau tidak menjawab.
Mereka juga menyampaikan beberapa alasan sama dengan Presiden Joko Widodo. Mereka yang menyatakan puas selain pemberian Kartu Indonesia Sehat dan juga pemberantasan KKN, yang mereka yang puas menyatakan bahwa pemberian Kartu Indonesia Pintar dan juga pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dengan baik menjadi sejumlah alasan mengapa mereka menyatakan puas terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala. Bagaimana dengan yang tidak puas? Sebesar 53% menyatakan bahwa ada sejumlah alasan harga bahan pokok yang mahal dan kemudian adanya melemahnya nilai tukar rupiah menjadi alasan mereka yang menyatakan tidak puas terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala. Tidak hanya Presiden juga Wakil Presiden, Indobarometer juga menanyakan bagaimana dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden JK. Tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Kerja menyatakan 46,7% menyatakan tidak puas, 37,1% menyatakan puas, dan kemudian ada 16,2% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian kita akan melihat bagaimana dengan tingkat kepuasan publik terhadap menteri-menteri tertentu. Kami hanya menampilkan 5 urutan teratas berkaitan dengan tingkat kepuasan publik. Kita lihat di sini bahwa dari 71,9% publik menyatakan paling puas terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujiastuti, disusul Anies Baswedan, Menteri Pendidikan, Khofifah Indar Parawansa sebesar 47,8%, kemudian disusul oleh Lukman Hakim Saifuddin sebesar 44,4%, Menteri Agama, kemudian urutan kelima dicapai oleh Nila F. Muluk, Menteri Kesehatan dengan angka 37,8%. Nah, kita akan lihat kemudian bagaimana dengan 5 menteri dengan urutan paling bawah. Ini adalah 5 urutan terbawah, menteri paling memuaskan. Kita lihat ditempati oleh Darmin Nasution dengan posisi paling bawah sebesar 15% menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian 2 terbawah ada Thomas Lembong, Menteri Perdagangan kita. Disusul kemudian oleh Sudirman Said, peringkat 3 terbawah, Menteri SDM 18,3%. Kemudian ada Ferry Murshidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang sebesar 19,4%. Dan kemudian ada Menteri Perindustrian Saleh Husin dengan angka 19,5%. Ini ada hasil survei dari 1.200 responden di 34 provinsi dengan waktu survei 14 hingga 22 September 2015 dengan margin of error sekitar 3%. Itu adalah hasil survei yang diumumkan oleh Indobarometer. Nah, saya akan kemudian kembalikan ke Doni De Keyser. Baik, Egan, terima kasih sudah memberikan ulasan dan analisa yang cukup lengkap. Kita akan coba diskusikan dalam diskusi kali ini. Baik, terima kasih, Egan. Dan ini yang menarik nih sebenarnya nih. Ada angka 71,9% ini, Mas Hadi, untuk Menteri Susi Pujiastuti. Saya kok khawatir ini, kok popularitas menterinya lebih tinggi daripada presidennya. Dari mana, bagaimana cara Anda melakukan penelitian terhadap hasilnya seperti ini? Kalau dalam hal kepuasan terhadap kinerja menteri, kalau kita lihat di sini kan memang paling tinggi adalah Susi Pujiastuti itu 71,9 ya, hampir 72% ya. Nah, ini di bawahnya jauh sekali. Nomor 2 kan Anies Baswedan. Nah, kalau saya melihat ini ada beberapa hal kenapa Susi Pujiastuti dianggap tingkat kepuasannya lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Tentu dari sisi yang pertama mungkin kita bisa melihat ini kan persepsi masyarakat ya, bisa salah dan bisa benar. Karena apa yang dipikirkan oleh elit belum tentu sama apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Nah, ini juga terbatas dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sang menteri tersebut. Misal kalau kita lihat Susi, misalkan tingkat kepuasan terhadap Susi, yang tidak tahu itu kan juga cukup rendah, sekitar 20,7%. Kemudian yang jawab puas 71,9%, kemudian yang tidak puas itu 7,5%. Artinya kalau angka tidak tahunya berkisar antara 20 sampai 25%, artinya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti tentu dirasakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat juga harus sudah mengenal sosok itu kan? Iya. Tapi nama-nama seperti misalnya kayak Yudi Krisnandi itu kan bukan nama yang belum pernah dikenal atau publik tidak tahu. Tapi kenapa Yudi Krisnandi menjuarai 5 terbawah ini? Iya. Kalau Yudi Krisnandi kan di sini kita lihat bahwa tingkat kepuasan terhadap Yudi itu cukup 19,9 ya, 19,9. Kemudian yang kurang puas itu 16,3. Yang tidak tahu itu 63,7%. Masa banyak yang nggak tahu dia ya?
tidak tahu programnya. Programnya, bukan sosoknya. Bukan sosoknya. Di sini kan yang kita tanyakan apakah puas atau tidak dengan program yang dijalankan. Nah, masyarakat Artinya mereka tahu dan merasakan begitu. Merasakan, tapi urusan kelautan perikanan kan tidak semua orang ikut merasakan gitu kan? Tidak merasakan, tapi masyarakat tahu apa yang dikerjakan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi. Sementara Menpan ini kan ngurusi pegawai gitu kan, banyak sekali jumlah pegawai. Nah, di sisi lain kita bisa juga melihat mungkin dalam hal ini kan reformasi birokrasinya mungkin belum optimal bisa jadi. Oh, oke. itu. Pak Fadil punya penilaian soal ini, khusus dari yang paling oke sama yang bawah tadi, Pak. Ya, saya kira penilaian masyarakat itu kadang-kadang memang berbeda dengan apa yang ada di elit. Jadi ketika saya menjadi gubernur, saya berusaha agar supaya apa yang dikehendaki masyarakat kita penuhi, terutama kebutuhan ekonomi, kesehatan. Demikian juga pada waktu menteri. Jadi saya kira harus kita berbuat sesuatu yang memang masyarakat kehendaki, apa yang mereka butuhkan, saya kira. Ini kan menteri pengganti Anda nih, Pak. Artinya Anda setidaknya merasa bangga dong sudah meletakkan dasar-dasar yang kemudian pelanjut Anda kok malah bisa menjadi populer seperti ini di kalangan masyarakat. Zaman Anda juga kan cukup populer, Pak. Ibu Susi saya populer juga waktu itu, ramai sekali. Ibu Susi saya beberapa kali ketemu, saya datang ke kantor beliau, ngobrol dengan beliau, bicara, dan dia mendengar masukan-masukan kita. Jadi misalnya bicara mengenai produksi garam jangan impor lagi, dia mau menaikkan produksi budidaya, kemudian memberantas itu kapal-kapal asing dan sebagainya. Saya kira itu bagus karena itu kan menolong nelayan-nelayan. Artinya memang programnya ada keberpihakan pada masyarakat, begitu kan? Harus begitu. Jadi harus nampak di masyarakat program-programnya berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Ya, ini Mas Adi, ini kan kita bicara bahwa pemerintahan Jokowi JK kan 1 tahun. Saya tidak tahu apakah dalam urusan riset, menggalang pendapat masyarakat, itu waktu 1 tahun merupakan waktu yang cukup untuk menilai seperti sekarang ini, atau masih bagian dari proses yang kemungkinan pasti angka atau hasilnya bisa berubah atau berbeda-beda begitu kan? Dalam 1 tahun, bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya melihat sih, misalkan makanya kita rutin mengikuti perkembangan rezim Jokowi JK ya. Yang pertama kita survei pada 6 bulan pertama. Kita coba lihat, kita evaluasi selama 6 bulan apa yang telah dilakukan. Kemudian 6 bulan kedua kita lakukan lagi untuk penilaian. Nah, tentunya penilaian yang kedua dengan kondisi hari ini, tentu ini bisa menjadi barometer bagi presiden dan juga sebagai indikator untuk menilai kinerja menteri tersebut, supaya jangan berlarut ke kondisi seperti ini, tidak kepuasan ini. Nah, kita berharap dengan adanya hasil survei ini bisa menjadi acuan bagi presiden untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kalau memang menteri dengan kata lain Anda meminta presiden mendengarkan suara rakyat. Jadi bukan cuma menteri Susi aja. Kenapa? Karena hasil survei ini kan jawaban bukan kita konstruksikan, tetapi jawaban itu lahir dari masyarakat. Apapun bisa muncul, bermacam-macam keinginan masyarakat. Respondennya berapa banyak? 1.200 responden seluruh Indonesia, dan itu standar kita laksanakan setiap survei nasional yang kita laksanakan. Metode penelitian yang digunakan? Metode penelitiannya random sampling. Biasanya kita gunakan standar memang seperti itu. Artinya ini harus didengarkan oleh presiden atau pemerintah dan kabinet, termasuk menterinya juga untuk mengapresiasi diri. Misalkan ada program-program yang disukai, mungkin yang dijalankan. Nah, tentunya itu harus diperkuat. Contoh, misalkan salah satu saya ambil di sini program kesehatan ya. Kartu Indonesia Sehat misalnya. Program yang paling disukai, program kesehatan. Di situ disebut ada KIS dan BPJS. Cuman di sisi lain ada juga program yang paling tidak disukai. Nah, salah satu kalau kita lihat korelasi dengan yang pertama, program BPJS, nah di poin yang paling tidak disukai juga ada tentang isu kesehatan, di mana yaitu proses pelayanan kesehatan dipersulit. Nah, artinya untuk menteri kesehatan misalkan ada evaluasi, misalkan proses pelayanan kesehatannya perlu dievaluasi. Misalnya tapi kok saya agak bingung ya. Kalau dari urut-urutan dari rating menteri yang paling dinilai memuaskan itu kan Menteri Susi nomor 1, Menteri Kesehatan itu nomor 5, ya kan? Tapi program unggulan yang membuat masyarakat puas itu Kartu Indonesia Sehat. Ini kan domainnya, urusannya Kementerian Kesehatan. Tapi kok tidak bisa mengangkat menterinya dan bahkan presidennya yang kemana-mana bawa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Kalau kita lihat misalkan
Menteri Kesehatan ya, Menteri Kesehatan Itu 37,8. 37,8. Kemudian tingkat yang tidak tahu tentang itu ada 46,8 dan itu Tidak juga tahu tentang berpengaruh. menteri atau programnya? Programnya. Oh. Nah, sedangkan untuk Susi yang tidak tahu itu 20,7%. Sebentar Mas Adi, Iya. kalau mereka tidak tahu tentang program Menteri Kesehatan, bisa jadi mereka juga tidak begitu tahu tentang program Kartu Indonesia Sehat yang digadang-gadang oleh Presiden. Mungkin mereka cuma taunya ini Presiden, apapun yang diberi Presiden, ini program begitu. Nah, kalau kita lihat dari jawaban di sini, mereka tahu itu langsung disebutkan nama itu BPJS atau KIS. Nah, yang mereka tahu program kesehatan yang paling menjadi idola masyarakat itu adalah BPJS dan KIS. Nah, di situ yang kita lihat. Pak Fadil, bagaimana Anda melihatnya ini kondisi di masyarakat ini? Ya, saya kira kalau program BPJS kesehatan masyarakat itu jelas itu sudah Pro rakyat. pro rakyat. 132 juta rakyat kita menikmati itu. Ketika mereka menyampaikan, Menteri Keuangan menyampaikan di Komisi 11 bahwa ternyata mereka rugi 7,5 triliun, maka saya katakan kita harus tutupi, kita bantu, cari uang, kita kasih. Artinya memang itu sudah kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ini tidak langsung pengaruh kepada menterinya? Popularitas. Saya kira orang mengakui programnya karena ibu menterinya tidak terlalu tampil di media seperti Ibu Susi gitu. Tidak tampil, tidak tiap hari di media. Kurang seksi kali isu yang diangkat gitu ya. Isunya menarik, bagus. Loh, bagi pengalaman dong Pak, dulu waktu jadi gubernur kan di daerah itu kan, tapi urusan jagung, Gorontalo, seluruh Indonesia juga tahu. Ya memang mesti tampil di media lebih banyak. Kalau tampil di media lebih banyak, itu pasti masyarakat lebih kenal gitu. Yang fenomenal kan swasembada Ya. jagung loh. Malah ekspor lagi. Malah ekspor gitu kan. Presiden malah datang situ SBY ekspor. Oke. Baik, Bapak-bapak sekalian kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.